Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Timothy dari ADHA semester 6. Nomor induk mahasiswa saya adalah 18 10 20 27. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan input dan output dengan menggunakan aplikasi Armadillo Hotel. Kenapa saya memilih aplikasi Armadillo Hotel? Karena aplikasi ini sangat user-friendly dan sangat mudah digunakan, serta tampilannya yang menarik, tidak mudah membuat kita menjadi bosan. Jadi langsung saja kita simak videonya berikut ini. Baik, sebelum saya memulai menjelaskan bagaimana Armadillo Hotel itu, saya akan menginformasikan bagaimana cara mendownload Armadillo Hotel. Pertama, kita dapat membuka browser yang biasa kita gunakan. Kemudian kita klik download Armadillo Hotel. Nah, lalu kita klik di sini. Baik, setelah muncul, kita tinggal memilih yang mana yang akan kita download untuk sistem kita. Di sini saya akan mendownload Armadillo Hotel dan juga Armadillo Resto. Kita klik Armadillo Hotelnya. Oke, akan muncul link downloadan seperti ini. Kita tinggal klik start download. Oke. Baik, jika sudah selesai, kita bisa klik open. Nah, akan muncul halaman seperti ini untuk menginstal aplikasi Armadillo Hotel. Tetapi saya sudah menginstal Armadillo Hotel, jadi kita langsung saja ke Armadillo Hotel. Begitu juga untuk Armadillo Resto, kalian hanya tinggal perlu klik yang ini, kemudian nanti tinggal diinstal seperti yang tadi. Baik. Di sini saya akan langsung masuk ke Armadillo Hotel. Kita klik yes. Oke, ini adalah tampilan awal dari Armadillo Hotel. Jadi di sini ada selamat datang di Armadillo Hotel. Kemudian di sini ada fitur-fitur yang disediakan, yang mereka unggulkan, yaitu mudah dan sederhana, setup sesuai keinginan, terintegrasi antar sistem, manajemen lebih baik, dan itulah beberapa poin yang dapat ditonjolkan oleh Armadillo Hotel. Baik, kita tinggal klik login di sini untuk login. Baik. Untuk username dan password kita dapat mengaturnya sendiri, namun untuk pertama kali username-nya adalah admin dan password-nya pun admin. Kita tinggal klik OK.
Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sebelah kanan atas ada hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga waktu, serta siapa pengoperasi sistem ini. Yang di sini adalah admin. Kemudian, untuk mengganti nama hotel dan membuat kamar, serta hal lainnya yang berkaitan dengan hotel, kita bisa klik menu yang ada di kiri atas. Kita dapat melihat di sini ada file data, operasional, ada info kamar, laporan, low activity, peta kamar, setup. Nah, di sini setup kita bisa mengubah nama hotel, kamar, pos pendapatan, segmen tamu, pengkiraan penghubung, properties, header invoice, detail invoice, dan user. Baik, saya akan mulai yang pertama, yaitu bagaimana cara membooking melalui Armadillo Hotel. Jadi kita tinggal klik untuk menu yang ini, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk menampilkan reservation yang sudah kita buat di sini, kita hanya perlu mengklik isi baru. Kemudian kita dapat melengkapi data-data yang tertera di sini, seperti data tanggal, kapan tamu check-in, kapan tamu check-out, kemudian lama menginap, jumlah tamu, kemudian data tamu seperti tempat tanggal lahir, agama, maksud kunjungan, kewarganegaraan, jenis kelamin, pekerjaan, dan di sini juga diminta ID, KTP, serta nama, alamat yang lengkap. Baik, jika sudah kita tinggal simpan. Kemudian saya akan lanjut. Di sini sudah ada beberapa contoh reservasi yang sudah dibuat. Seperti ini, Ibu Lauren Martin akan check-in pada bulan Maret tanggal 29 2017 dan akan check-out pada tanggal 31 Maret 2017. Dan reservasi ini dibuat pada 9 September 2016. Ia mendapatkan kamar nomor 101. Jadi di sini sudah sangat lengkap data yang diperlukan. Kemudian di sini juga ada keterangan jika kuning itu adalah aktif, kemudian merah itu check-in, untuk putih itu delete atau cancel, dan untuk hijau itu adalah expected arrival. Baik, saya keluar. Kemudian saya akan lanjut ke guest in-house. Jadi di sini adalah tamu-tamu yang sedang menginap di hotel kita. Kita dapat mengetahui siapa saja tamu-tamu yang sedang menginap di hotel kita melalui menu guest in-house ini. Kita juga dapat mengedit, mengextend, memindahkan kamar, serta kita juga dapat mencetak. Di sini saya contohkan satu pada kamar 102, ada Ibu Khalifa Amina yang check-in pada tanggal 29 Maret 2017 dan check-out pada 31 Maret 2017 sebanyak 2 pax. Jadi kita dapat mengetahui tamu-tamu yang sedang menginap di hotel kita dengan menu guest in-house. Baik, saya lanjut. Di sini saya lanjut ke Departemen Housekeeping. Di sini kita dapat melihat housekeeping status pada setiap kamar, di mana ini sangat membantu housekeeping memudahkan pekerjaannya. Seperti contoh pada kamar 101, tipe DLDB, atau Deluxe Double Bed, statusnya adalah VC, yang dimana kita dapat lihat di sini bahwa VC itu adalah bersih kosong. Kemudian untuk VD itu adalah kotor kosong, untuk triple O adalah rusak, dan OC bersih tapi ada tamu, serta yang terakhir adalah OD kotor dan ada tamu. Di sini ada keterangan warna merah adalah kotor, kuning untuk bersih, dan biru untuk rusak. Kita lanjut lagi. Saya akan menjelaskan kasir di sini. Jadi di sini kasir adalah guest folio para tamu yang sedang menginap di kamar hotel kita. Kita bisa melihat berapa banyak total tagihan tamu yang sedang menginap di hotel kita, dan kita dapat menagihkannya kepada tamu agar tidak lupa pada saat check out. Di sini ada menu tagih atau bayar.
kemudian bisa juga untuk check out, bill transfer, serta untuk mencetak daftar guest folio ini dan diberikan ke departemen yang akan menagihkan. Di sini ada warna kuning, yaitu tamu aktif, dan warna merah, yaitu tamu check out. Baik, saya lanjut ke petty cash. Jadi di petty cash ini ada transaksi kas masuk dan kas keluar, dari mana dan sejumlah berapa. Ini sangat penting untuk keuangan hotel kalian dan dapat membantu kalian dalam mengelola kas. Saya lanjut lagi. Di sini output yang akan diberikan yaitu dari reception, yang pertama itu daftar reservasi aktif, kemudian daftar reservasi check-in history, kemudian daftar reservasi history by segment, by kota, by nationality, by travel agent, by status, dan yang terakhir ada daftar tamu history dengan detail by CO. Kemudian untuk output yang ada di kasir, ada cetak tagihan laporan history, kemudian ada laporan tagihan kamar hari ini, ada laporan kas hari ini, laporan tagihan kamar hari ini, kemudian ada laporan kas hari ini, ada laporan tagihan kamar history, laporan kas history, laporan tagihan kamar history per kasir, laporan kas per history tagihan kamar per check out, laporan history transaksi per pos pendapatan, history tagihan kamar CO per grup, dan yang terakhir adalah laporan tagihan non-stay hari ini. Untuk departemen housekeeping ada daftar kamar kotor dan juga ada daftar kamar. Yang terakhir untuk manajemen ada daftar tamu, daftar pos pendapatan, dan ada guest feedback. Baik, saya lanjut. Ada AOD. Jadi di sini kita dapat melihat expected arrival dan expected departure tamu yang akan menginap di hotel kita. Di sini kita bisa melihat indikator untuk warna hijau adalah expected arrival, warna pink untuk expected departure, dan untuk warna putih belum ada tagihan rutin. Di sini contoh kamar 101 Ibu Lauren Martin check-in pada tanggal 20 September 2016 dan check-out pada 1 April 2017. Tagihan hariannya sebesar 975.000. Baik, saya lanjut. Untuk ekspor, di sini adalah ekspor data ke Armadillo Accounting. Kita juga bisa mengekspor data yang kita miliki langsung ke Armadillo Accounting. Kemudian untuk statistik, di sini sudah sangat lengkap ya, kita bisa lihat, kita bisa melihat dari room inventory browser, kemudian kita dapat juga melihat room statistik, yang dimana sudah sangat-sangat lengkap. Kemudian ada juga income audit, yang bisa kita lihat di sini. Lalu kita bisa melihat statistik by segment. Di sini juga sudah dijelaskan dengan sangat rinci. Lalu kita bisa melihat statistik company, dari mana saja bookingan kita masuk, kita bisa melihat. Kemudian untuk room mapping pun kita bisa melihat di sini peta kamar yang kita miliki. Dan yang terakhir kita bisa melihat room layout yang sudah kita buat. Ini hanya contoh dan belum diedit. Baik, yang terakhir di Armadillo Hotel ini yang akan saya jelaskan adalah Advance Deposit atau ADPS, di mana deposit tamu kita dapat catat di sini sehingga sangat membantu front office dalam mengerjakan tugasnya dan tidak perlu repot serta kelupaan akan deposit tamu. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan Armadillo Resto berkaitan dengan FBS service dan juga FBS product. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengoperasian Armadillo Resto. Karena yang sudah saya install hanya Armadillo Hotel, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara menginstal Armadillo Resto. File yang sudah kita download akan berbentuk seperti ini. Kita klik 2 kali.
Kemudian akan muncul seperti ini. Kita hanya perlu klik next, next, kemudian next, dan install. Baik. Baik, setelah selesai menginstal akan muncul icon berwarna biru ini adalah Armadillo Resto. Kita klik 2 kali untuk membuka. Akan muncul tampilan seperti ini, mirip dengan yang sebelumnya. Selamat datang di Armadillo Resto. Kemudian ini masih sama seperti sebelumnya. Kita langsung klik login di sini. Sama seperti sebelumnya, username dan password ini dapat diganti oleh pemilik hotel. Untuk pertama kali itu username-nya kasir dan password-nya kasir. Kita langsung saja klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Armadillo Resto, usernya kasir. Kemudian untuk menu di sini kurang lebih sama, file, transaksi. Jadi di sini ada transaksi penjualan, chef, waiter, reservasi, hal, menulis resep, cetak ulang nota, dan end of the day. Kemudian untuk setup di sini kita dapat mengubah nama restoran, setup hal, setup meja, setting nota penjualan, setup pos pendapatan, setup payment card, setup properties, user atau pemakai, setup grup, dan setup klasifikasi. Di lain-lain juga kita bisa membuat data barang yang dihapus, kemudian daftar laporan, serta juga ada kalkulator. Langsung saya jelaskan, yang pertama itu adalah kasir. Di kasir ini memiliki tampilan seperti ini. Yang pertama itu ada nomor transaksi, meja tamu, kemudian tanggal, dan di sini adalah makanan dan minuman yang dipesan oleh tamu. Di sini, sebelum kita memilih menu yang dipesan oleh pelanggan, kita harus mengisi nama pelanggan terlebih dahulu. Baik, di sini kita coba klik untuk meja dalam. Kita pilih, kemudian kita klik menu. Baik, di sini adalah menu yang sudah ada original dari Armadillo Hotel. Kita dapat mengeditnya sesuai dengan restoran yang kita miliki. Jadi dapat dilihat. Kemudian kita tinggal memilih saja apa saja pesanan dari tamu. Kemudian akan masuk dan akan muncul total untuk servis, dan teks juga akan muncul serta total yang harus dibayar tamu. Baik, setelah selesai, kita keluar, kita masuk ke menu chef. Jadi di sini adalah menu chef, ini adalah menu daftar orderan yang masuk, di mana ada nomor transaksi, kode, menu, kemudian jumlah porsi yang dipesan oleh tamu. Jadi di sini chef bisa memberi kabar kepada kasir bahwa jika putih itu baru orderannya masuk, kemudian jika hijau itu adalah makanannya sedang diproses. Baik. Ada tips juga di sini, klik 2 kali pada menu yang akan diproses untuk menampilkan pesanan yang sama, dan klik 2 kali di judul untuk menampilkan semua order. Baik, saya keluar, saya lanjut ke waiter. Di waiter sini adalah memunculkan daftar menu yang siap saji, di mana ada nomor transaksi, pelanggan, kode, menu, serta jumlah porsi yang dipesan. Di sini juga dapat dicetak, dan ada menu untuk disajikan. Baik, sekarang saya keluar.
Di sini lanjut ke AOD, end of the day. Jadi ini adalah input untuk laporan harian dan membuat kartu barang. Jadi ini yang akan dihasilkan, memindahkan laporan penjualan menjadi laporan penjualan historis serta membuat kartu barang. Baik, di sini kita juga bisa membackup, mengupdate kartu. Baik, saya akan keluar, saya akan lanjut ke reservasi hal. Jadi di sini hal reservation atau reservasi hal dapat dilakukan dengan menu ini, dengan mengklik tambah reservasi dan mengisi data-data yang diperlukan. Artinya kita sudah melakukan reservasi hal. Jadi untuk hijau itu adalah deposit, untuk putih itu confirm, untuk kuning itu open, dan untuk merah itu adalah cancel. Oke, saya akan keluar. Kemudian saya akan lanjut kepada report. Di report adalah daftar laporan yang bisa dihasilkan dari program ini, yaitu ada laporan harian transaksi penjualan dari kasir dengan detail, tanpa detail, serta kas per kasir. Kemudian ada daftar menu option, laporan harian transaksi perpenjualan kas history, detail history tanpa detail history, dan juga kas per kasir history. Lalu ada laporan penjualan bayar debit card, kredit card, lain-lain, debit card per kasir, kredit card per kasir, lain-lain per kasir, debit history, kredit history, lain-lain history, debit history atau kasir, kredit history atau kasir, lain-lain history atau kasir. Kemudian juga ada laporan penjualan biaya piutang, piutang per kasir, piutang history, serta juga piutang atau kasir history. Untuk laporan manajemen yang dapat dilaporkan atau output yang akan didapat adalah daftar menu, laporan best buy per user, laporan cek barang, laporan penjual barang per kategori, terbanyak nominalnya, kemudian best buy, dan yang terakhir adalah kita juga dapat mendaftar hapus item. Baik, saya akan lanjut ke menu. Di sini daftar menu yang dimiliki oleh restoran kita. Kita dapat membuat menu baru dengan isi, kemudian kita juga dapat mengedit. Di sini untuk tulisan yang berwarna hitam artinya ada, dan yang berwarna merah artinya habis atau kosong. Baik, saya akan lanjut ke customer. Di sini customer bisa berasal dari mana pelanggan memesan restoran kita. Bisa dari booking.com, travel agent, traveloka, dan dari berbagai tempat lagi. Untuk menambah daftar pelanggan, kita hanya perlu mengklik isi baru dan mengisi data yang sudah disediakan ini, lalu klik simpan. Baik, saya akan lanjut ke resip. Jadi di sini adalah kita juga dapat membuat daftar resep. Sangat keren ya. Daftar resep seperti yang pertama ini adalah kode 0001, yaitu bernama resep warisan untuk 2 piring. Untuk harganya juga ada di sini. Kemudian kita bisa klik 2 kali. Kita juga dapat menampilkan video untuk resep yang kita tulis ini. Jadi sudah sangat lengkap di sini, sangat membantu sekali untuk departemen FBS serta FB product maupun FB service. Saya keluar, dan yang terakhir adalah reprint bill. Jadi bill yang sudah dibuat dapat dicetak sesuai dengan nomor transaksi yang akan dicetak. Jadi kita dapat mencetak ulang jika bill itu hilang atau tamu menginginkan bill rangkap 2 atau rangkap 3. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai Armadillo Hotel, mengenai Departemen Front Office dan juga Housekeeping, serta Armadillo Resto untuk Departemen FB Service serta FB Product. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video saya.